Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Yang kami hormati Ibu Binti Anissa Aul, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah kalkulus lanjut, serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Lisa Erlita, Mei Sepriani, dan Nurul Fatimah. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai nilai maksimum dan minimum fungsi dua variabel beserta metode Legre. Untuk materi pertama yakni pengertian nilai maksimum dan minimum fungsi dua peubah. Nilai maksimum dan minimum suatu fungsi dengan dua variabel didefinisikan dengan cara yang sama seperti fungsi dengan satu variabel. Pada fungsi dengan dua variabel, peranan interval terbuka digantikan dengan cakram terbuka, dan peranan interval tertutup digantikan dengan cakram tertutup. Definisi nilai maksimum dan minimum suatu fungsi dengan dua variabel diberikan sebagai berikut. Definisi 1.1. Misalkan Z sama dengan fungsi dari X, Y adalah fungsi dengan dua variabel yang terdefinisi pada suatu daerah di bidang yang memuat titik A, B jika terdapat suatu cakram terbuka. Sedemikian sehingga fungsi A, B lebih besar atau sama dengan fungsi X, Y yang terletak pada cakram terbuka yang berpusat di titik A, B dengan jari-jari R. Maka fungsi f dikatakan mencapai maksimum relatif di titik A, B dengan nilai maksimum fungsi A, B. Jika hubungan fungsi A, B lebih besar atau sama dengan fungsi X, Y berlaku untuk setiap titik X, Y yang terletak dalam daerah definisi fungsi Z sama dengan fungsi X, Y, maka fungsi f dikatakan mencapai maksimum mutlak di titik A, B dengan nilai maksimum fungsi A, B. Definisi 1.2. Misalkan Z sama dengan fungsi X, Y adalah fungsi dengan dua variabel yang terdefinisi pada suatu daerah di bidang yang memuat titik A, B. Jika terdapat suatu cakram terbuka B, A, B, R, sedemikian sehingga fungsi A, B lebih kecil atau sama dengan fungsi X, Y yang terletak pada cakram terbuka yang berpusat di titik A, B dengan jari-jari R. Maka fungsi f dikatakan mencapai maksimum relatif di titik A, B dengan nilai maksimum fungsi A, B. Jika hubungan fungsi A, B lebih kecil atau sama dengan fungsi X, Y berlaku untuk setiap titik yang terletak dalam daerah definisi fungsi Z sama dengan fungsi X, Y, maka fungsi f dikatakan mencapai minimum mutlak di titik A, B dengan nilai maksimum fungsi A, B. Teorema 1.1. Misalkan Z sama dengan fungsi X, Y terdefinisi pada semua titik pada cakram terbuka B, A, B dengan jari-jari R dan F mempunyai nilai ekstrim relatif pada titik A, B serta turunan parsial tingkat pertama dari fungsi ada pada titik A, B, maka fungsi X A, B sama dengan 0 dan fungsi Y A, B sama dengan 0. Bukti akan diperlihatkan bahwa jika f mempunyai nilai maksimum relatif pada A, B dan fungsi X A, B ada, maka fungsi Y A, B sama dengan 0. Dengan menggunakan definisi 1.1, jika fungsi X, Y adalah fungsi dengan dua variabel X, Y, maka turunan parsial f terhadap X pada titik A, B adalah fungsi X A, B sama dengan limit H sampai dengan 0 F A plus H, B min fungsi A, B per H. Karena F mempunyai nilai maksimum relatif di A, B,
Maka dengan memakai definisi 1.1 didapat A plus H, B min fungsi A, B lebih kecil atau sama dengan 0. Ini berlaku bila mana H cukup kecil sedemikian sehingga A plus H, B. Jika H mendekati 0 positif, maka H lebih besar. Maka fungsi A plus H, B min fungsi A, B per H lebih kecil atau sama dengan 0. Dengan memakai definisi turunan parsial didapat fungsi X, A, B sama dengan limit H mendekati 0 fungsi A plus H, B min fungsi A, B per H lebih besar atau sama dengan 0. Karena fungsi X, A, B lebih besar atau sama dengan 0 dan fungsi X, A, B lebih kecil atau sama dengan 0, maka fungsi X, A, B sama dengan 0. Selanjutnya pembuktian menggunakan definisi 1.2. Akan diperlihatkan bahwa jika F mempunyai nilai maksimum relatif pada A, B dan fungsi X, A, B ada, maka fungsi X, A, B sama dengan 0. Jika F fungsi X, Y adalah fungsi dengan dua variabel X, Y, maka himpunan parsial F terhadap X pada titik A, B adalah fungsi X, A, B sama dengan limit K sampai dengan 0 F A plus H, B min F, A, B per H. Karena F mempunyai nilai maksimum relatif di A, B, maka dengan memakai definisi 1.2 didapat fungsi A plus H, B min fungsi A, B lebih besar atau sama dengan 0. Ini berlaku bila mana H cukup kecil, sedemikian sehingga A plus H, B. Jika H mendekati 0 positif, maka H lebih besar. Maka fungsi A plus H, B min fungsi A, B per H lebih besar atau sama dengan 0. Dengan memakai definisi turunan parsial, didapat fungsi X, A, B sama dengan limit H mendekati 0 fungsi A plus H, B min fungsi A, B per H lebih besar atau sama dengan 0. Jika H mendekati 0 negatif, H lebih kecil, maka fungsi A plus H, B dan min fungsi A, B per H lebih kecil atau sama dengan 0. Dengan memakai definisi turunan parsial didapat fungsi X, A, B sama dengan limit H mendekati 0. Fungsi A plus H, B min fungsi A, B per H lebih kecil atau sama dengan 0. Karena fx A, B lebih besar dari 0 dan fy fungsi y A, B lebih kecil atau sama dengan 0, maka fungsi x A, B sama dengan 0. Definisi 1.3. Titik A, B disebut titik kritis dari fungsi f jika fx A, B sama dengan 0 dan fy A, B. Teorema 1.1 mengatakan bahwa syarat perlu agar suatu fungsi dengan dua variabel mencapai nilai ekstrim relatif di suatu titik, di mana turunan parsialnya ada di titik tersebut, adalah bahwa titik tersebut merupakan titik kritis dari Z, X, Y. Namun, hal ini belum menjamin terjadinya nilai ekstrim relatif apabila turunan parsialnya di suatu titik sama dengan 0. Keadaan ini terjadi pada suatu titik yang disebut titik pelana atau saddle point, yaitu titik kritis di mana fungsi Z sama dengan f, x, y tidak mempunyai nilai ekstrim. Contoh, carilah nilai-nilai maksimum dan minimum lokal dari f, x, y sama dengan x kuadrat min 2x per y kuadrat per 4. Penyelesaian fx, x, y sama dengan 2x min 2. Untuk fx, x, y sama dengan 0, maka 2x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 1. Dan fy, x, y sama dengan y per 2 untuk fy, x, y sama dengan 0, maka y per 2 sama dengan 0, y sama dengan 0.
maka 0,1 disebut sebagai titik kritis. Selanjutnya, dengan mensubstitusi X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0, diperoleh F 1,0 sama dengan 1 kuadrat min 2 dikali 1 plus 0 kuadrat per 4 sama dengan min 1. Selanjutnya, perhatikan bahwa Fx, Y sama dengan X kuadrat min 2X plus Y kuadrat per 4 dapat dimodifikasi penulisannya menjadi Fx, Y sama dengan X kuadrat min 2X plus Y kuadrat per 4 sama dengan X kuadrat min 2X plus 1 plus Y kuadrat per 4 min 1 sama dengan X plus 1 kuadrat ditambah Y kuadrat per 4 min 1. Fx, Y min 1 min lebih dari sama dengan Fx, Y. Perhatikan bahwa nilai X plus 1 kuadrat dan Y kuadrat selalu berharga positif, sehingga jelas untuk Fx, Y selalu lebih dari sama dengan min 1 untuk sembarang X dan Y. Karena Fx, Y lebih dari sama dengan F1,0 untuk sembarang X dan Y, maka F1,0 merupakan suatu minimum global untuk F. Teorema 1.2. Misalkan F adalah fungsi dengan dua variabel dengan turunan-turunan parsial tingkat 2 yang kontinu pada cakram terbuka B, A, B, R, dan Fx A, B sama dengan Fy A, B sama dengan 0. Misalkan H A, B sama dengan Fxx A, B dikali Fy A, B dikurang F kuadrat Xy A, B. Maka berlaku F mencapai nilai minimum relatif di titik A, B jika H A, B lebih dari 0 dan F XX A, B lebih dari 0. F mencapai nilai minimum relatif di titik A, B jika H A, B lebih dari 0 dan F XX A, B kurang dari 0. F tidak mempunyai nilai ekstrim relatif di titik A, B jika H A, B kurang dari 0. Jika H A, B sama dengan 0, F belum dapat disimpulkan apakah mempunyai nilai ekstrim atau tidak. Berikut beberapa langkah untuk menentukan nilai ekstrim fungsi dengan dua variabel. Yang pertama, menentukan Fx, X, Y dan Fy, X, Y. Yang kedua, menentukan nilai-nilai X dan Y di mana Fx, X, Y sama dengan 0 dan Fy, X, Y sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai kritisnya. Yang ketiga, menentukan Fx, X, Y, Fxy, X, Y dan Fy, X, Y. Yang keempat, menentukan H A, B sama dengan Fxx A, B dikali Fy A, B dikurang F kuadrat Xy A, B dan Fx X, Y pada titik kritis. Contoh, carilah titik ekstrim jika ada untuk fungsi Fx, Y sama dengan 3x pangkat 3 ditambah y kuadrat min 9x plus 4y. Penyelesaian. Terlebih dahulu dilakukan uji parsial pertama untuk menentukan titik kritisnya. Fx, X, Y sama dengan 9x kuadrat min 9 untuk Fx, X, Y sama dengan 0, maka 9x kuadrat min 9 sama dengan 0, x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1. Kemudian Fy, X, Y sama dengan 2y plus 4 untuk Fy, X, Y sama dengan 0, maka 2y plus 4 sama dengan 0, y sama dengan min 2.
sehingga titik kritisnya ada dua, yakni 1,2 dan min 1, min 2. Selanjutnya dengan uji parsial 2 diperoleh f(x(x), x, y sama dengan 18x, f(y), x, y sama dengan 2, dan f(x, y) sama dengan 0. Untuk titik 1, min 2 diperoleh f(x(x), 1, min 2 sama dengan 18 dikali 1 sama dengan 18. f(y), 1, min 2 sama dengan 2, sama dengan 2. Kemudian f(x(y), 1, min 2 sama dengan 0. D sama dengan D dikali dengan 1, min 2 sama dengan f(x(x), 1, min 2 f(y), 1, min 2 dikurang f kuadrat xy 1, min 2 sama dengan 18 dikali 2 dikurang 0 sama dengan 36 lebih dari 0. Karena D lebih dari 0 dan f(x(x), 1, min 2 sama dengan 18 lebih dari 0, maka f1, min 2 sama dengan 3 dikali 1 pangkat 3 ditambah min 2 kuadrat min 9 dikali 1 ditambah 4 dikali min 2 sama dengan min 10 adalah nilai minimum lokal dari F. Untuk titik min 1, min 2 diperoleh f(x(x), min 1, min 2 sama dengan 18 dikali min 1 sama dengan 18. f(y), min 1, min 2 sama dengan 2 sama dengan 2. f(x(y), min 1, min 2 sama dengan 0. D sama dengan D min 1, min 2 sama dengan f(x(x), min 1, min 2 dikali f(y), min 1, min 2 dikurang f kuadrat xy min 1, min 2 sama dengan min 18 dikali 2 dikurang 0 sama dengan 36 lebih dari 0. Karena D kurang dari 0, maka F min 1, min 2 sama dengan 3 dikali min 1 pangkat 3 ditambah min 2 pangkat 2 dikurang 9 dikali min 1 ditambah 4 dikali min 2 sama dengan 2. Bukan suatu titik ekstrim, dalam hal ini merupakan titik pelana. Pengertian metode Lagrange. Metode ini adalah cara untuk menentukan titik maksimum dan minimum suatu fungsi yang diiringi dengan persyaratan atau kendala yang harus dipenuhi. Metode ini banyak digunakan dalam berbagai masalah terapan di dunia nyata, terutama di bidang ekonomi. Sebagai contoh, seorang pengusaha ingin memaksimumkan keuntungan, tapi dibatasi oleh banyaknya bahan mentah yang tersedia, banyaknya tenaga kerja, dan sebagainya. Metode ini akan membantu kita untuk memperoleh nilai-nilai maksimum relatif atau minimum relatif dari fungsi f dalam kurung x, y yang dipengaruhi oleh fungsi persyaratan g dalam kurung x, y sama dengan 0, terdiri atas pembentukan fungsi penolong. Fungsi dalam kurung x, y sama dengan f dalam kurung x, y plus g dalam kurung x, y. Parameter yang tidak tergantung pada x dan y disebut penggali Lagrange. Menggunakan metode Lagrange untuk menentukan nilai ekstrim fungsi 2 atau 3 berubah dengan kendala tertentu. Mencari nilai ekstrim fungsi pada suatu kurva atau permukaan. Ingat bagaimana mencari nilai ekstrim fungsi f dalam kurung x, y sama dengan xy pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Metode Lagrange tidak memberikan kesimpulan apakah titik kritis tersebut merupakan titik ekstrim atau bukan. Untuk menentukan apakah titik tersebut merupakan titik ekstrim atau bukan,
kita harus menggunakan argumentasi lainnya. Jika hanya terdapat satu titik kritis, kesimpulan mudah diambil. Jika terdapat lebih dari satu titik kritis, kita dapat membandingkan nilai fungsi di titik-titik tersebut. Sebagai contoh, nilai terbesar akan menjadi nilai maksimum. Yang selanjutnya, kasus dengan satu penggali Lagrange. Untuk suatu masalah yang melibatkan satu persyaratan, diperlukan hanya satu parameter sebagai penggali Lagrange. Jika fungsi x, y merupakan suatu fungsi yang akan ditentukan nilai maksimum atau minimum relatifnya dan g x, y sama dengan 0 adalah persyaratan yang harus dipenuhi, maka fungsi penolongnya berbentuk fungsi x, y sama dengan fungsi x, y plus g x, y. Fungsi penolong fungsi x, y, z adalah fungsi dari tiga variabel x, y, dan z. Dapat ditunjukkan bahwa suatu maksimum relatif atau minimum relatif dari f adalah merupakan maksimum atau minimum relatif dari fungsi x, y dengan persyaratan g, x, y sama dengan 0. Setiap penyelesaian dari sistem persamaan ini adalah suatu nilai kritis dari fungsi x, y.